Ada satu yang bisa mengguncang langit, yaitu doa orang benar. Tema saya hari ini adalah empty vessel. Empty vessel itu artinya bejana yang kosong. Nah, akhir-akhir ini setiap kali saat teduh ada beberapa ayat yang kayak di bold gitu, dan akhirnya saya rasa saya ingin juga berbagi buat saudara karena ini yang akhir-akhir ini saya rasa Tuhan lagi ajar saya juga tentang ini. Tentang bejana yang kosong. Mungkin boleh Kak Ida kursi yang itu dulu Kak. Di bawah sini aja. Oke. Nah, saya punya sedikit bukan sulap ya. Sedikit perumpamaan ya tentang bejana yang kosong. Kita diumpamakan sebagai bejana ya. Bejana itu biasa dibentuk dari tanah liat ya. Kalau dulu-dulu tuh biasa dipakai buat isi minyak, isi anggur ya, persediaan. Nah, oke. Di sini kelihatan ya, Bapak Ibu Saudara ada 2 gelas di sini. Yang satu penuh sekali, betul? Kelihatankah? Oke. Yang satunya kosong ya. Oke, terima kasih. Oke. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya adalah tema saya hari ini adalah ini anggap aja bejana ya. Empty vessel artinya bejana yang kosong. Nah, saya akan mulai dari sini dulu. Kalau kita merasa diri kita itu sudah penuh, ya kan kita merasa saya udah tahu nih, saya udah hebat, saya udah bisa, saya sudah berpengalaman. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah melewati 30 tahun ke atas, saya sudah melewati asam garam kehidupan gitu. Memang itu tidak salah, memang itu yang sudah dilewati. Tapi kalau kita menganggap diri kita ini sudah bisa, apalagi kita menganggap kita ini sudah bisa tanpa Tuhan, maka kita akan tetap stuck begini-begini saja. Tuhan mau tambah juga gak bisa, akan meluber tumpah. Kita akan menolak semua hal-hal baru yang akan Tuhan masukkan ke dalam hidup kita. Kita akan stuck begini-begini aja. Karena ini apa? Ada namanya kesombongan di sini. Kita sudah merasa diri kita penuh. Kita merasa, saya gak butuh Tuhan. Saya hebat kok, saya bisa dengan cara saya sendiri. Masalah ini saya udah pernah lalui beberapa kali dan saya bisa. Akhirnya kita gak dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk kita bisa menjadi yang namanya bejana yang kosong. Di dunia ini gak ada yang sempurna, betul? Atau di sini Bapak Ibu ada yang sudah sempurna sekali? Boleh angkat tangan, kita foto sama-sama di depan. Ada? Gak ada, kita semua tidak ada yang sempurna. Kita semua setiap hidup kita ini kita akan terus belajar sampai Pastor ini bilang kita akan terus belajar sampai kita meninggal, ya kan? Meskipun kita umur misalnya contoh saya sekarang sudah 25, tetap ada hal-hal baru yang saya rasa saya belum tahu banyak gitu kan. Tapi 25 anggapannya ya memang masih muda gitu kan. Sepanjang hidup kita akan terus ada namanya belajar hal-hal yang baru gitu kan. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita penuh, kita akan jadi orang-orang yang ketinggalan zaman. Kita akan jadi orang-orang yang tidak akan berkembang, kita gak akan kemana-mana. Tapi kalau kita terus merasa diri kita, saya belum ada apa-apanya, saya mau terus belajar. Ini adalah orang-orang yang punya kerendahan hati. Akhirnya ketika sesuatu yang baru mau diisi, itu dapat terus diisi sampai akhirnya nanti jadi penuh. Terus apa yang terjadi kalau sudah penuh? Dia tidak hanya simpan buat dia tidak hanya simpan buat dirinya sendiri. Ini airnya kurang ya. Dia tidak hanya simpan buat dirinya sendiri. Saya tambah di sini ya. Akhirnya penuh. Tapi yang penuh ini apa? Dia berbagi juga ke yang lain. Artinya hidupnya harus berdampak. Apa yang kita terima dari Tuhan, kalau kita simpan buat diri sendiri, itu juga gak baik saudara. Kita harus jadi berbuah. Ya kan, Tuhan datang ke dunia, Tuhan cari apa? Buah. Ya kan, Tuhan mau hidup kita tuh bukan cuma jadi orang Kristen yang hari Minggu datang ke gereja, pulang bubar, Senin sampai Sabtu kita jadi ya udah biasa-biasa aja. Nanti Minggu lagi baru on fire. Tapi Tuhan mau kita punya hidup yang berdampak. Kita punya hidup yang orang bisa lihat,
wah ada buah Kristus di situ. Orang lihat Tante Salma, wah ada buah kasih di situ. Meskipun misalnya Tante Salma sering disakiti, oh tapi kok dia tetap mengasihi saya ya? Kok bisa ya? Terus akhirnya Tante Salma sharing, saya mengasihi kamu karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Itu artinya Tante Salma lagi membagikan apa yang Tante Salma sudah terima kasih dari Tuhan buat orang lain. Sehingga Tante Salma menyediakan ruang untuk dirinya terus diisi sama Tuhan Yesus. Kalau kita menganggap diri kita sudah penuh, Tuhan gak akan bisa isi saudara. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai free will kita. Tuhan sangat menghargai apa? Kehendak bebas kita. Kalau misalnya saudara merasa, contoh gelas yang ini, oh saya sudah bisa kok tanpa Tuhan. Tuhan kayak oke, silakan go on with your life. Tapi kalau kita membiarkan diri kita kosong, kita akan bilang Tuhan saya butuh Tuhan, saya gak bisa punya Tuhan. Akhirnya ada ruang untuk Tuhan isi hati kita. Amin ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih supaya kita bisa jadi bejana yang kosong, yang terus rindu dan lapar sama Tuhan. Dunia ini pasti gak akan baik-baik saja, betul ya? Kita akan, kemarin kita dengar banyak kabar yang menggemparkan gitu ya. Kayak wah rupiah jadi melemah segala macam, ada kontra ini dan segala macam, pro kontra lah. Nah, Wahyu pun menuliskan bahwa di akhir zaman tuh keadaan tidak akan semakin baik. Jadi kita pun kumpul-kumpul di sini tuh puji Tuhan ya. Di negara-negara yang ada di luar sana, misalnya di China segala macam, orang beribadah tuh sembunyi-sembunyi, ada namanya gereja bawah tanah gitu ya. Nah, kalau kita masih bisa ke gereja dengan leluasa, dengan bebas, ayo kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik-baik. Sebelum tiba hari Tuhan itu, ya kan, sebelum tiba ya penganiayaan atau apa, kemarin saya sempat baca, tapi ini harus ditelusuri lagi gitu kan, kayak lagi ingin kayak dipusatkan gitu, pokoknya sistemnya akhirnya semua orang tuh terdaftar gitulah. Nah, dan dituliskan itu sedang mengarah ke chips, ya kan. Ini harus ditelusuri lagi, tapi ini yang saya baca sekilas gitu. Bahkan firman Tuhan aja berkata bahwa nanti akan ada muncul antikris gitu kan, yang muncul kita kalau misalnya mau berbelanja sesuatu, kita harus pakai tanda. Kalau kita nggak pakai tanda itu, ya kita disiksa dan segala macam. Kita misalnya hamba-hamba Tuhan di sini semua pelayan Tuhan gitu kan. Kita misalnya baru gontak-gontakan aja gitu, atau kita baru misalnya apalah sedikit, kita udah langsung kayak saya nggak usah pelayanan lah, saya beginilah, saya begitulah, ya kan. Jadi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang militan sama Tuhan, yang terus lapar dan haus sama Tuhan. Masa ini adalah masa kasih karunia. Jadi jangan sampai masa kasih karunia ini sudah tutup, baru kita mau bertobat, baru kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi selagi ada masa kasih karunia ini, harus datang saat teduh di rumah. Saya mau tanya dulu, tahun ini kan mujizat melalui doa. Siapa di sini yang punya waktu-waktu pribadi sama Tuhan di rumah, Bapak Ibu Saudara? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Amin, puji Tuhan sudah semua. Dan saya berdoa itu terus, biarlah kita di sini tuh jadi gereja yang suka berdoa. Gereja yang cinta Tuhan. Karena kalau gereja gak cinta Tuhan, bukan gereja dong. Dan gereja itu bukan cuma bicara tentang gedung ini atau komunitas ini, tapi gereja bicara tentang individu kita masing-masing, organisme. Jadi saudara, ayo, kalau saudara mungkin saat ini lagi suam-suam kuku, saudara lagi ikutin mood, saya lagi gak mood nih, saya lagi apalah, alami apa, saya gak mau lah, berdoa dulu nanti aja. Aduh, bayangkan hati Tuhan, misalnya Tuhan tunggu saudara tuh di meja makan sendiri, terus Tuhan tunggu kayak, ayo kapan nih datang. Terus Tuhan duduk tunggu saudara lagi mundar-mandir, sibuk, main HP, scroll Instagram, scroll Facebook, scroll TikTok. Sementara Tuhan lagi tunggu kayak, saya punya segudang isi hati yang mau saya sampaikan bagi kamu. Tapi kemana gitu kan. Jadi jangan biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan, tapi kita harus respon, kita harus ada gairah untuk kayak, aku mau cinta Tuhan gitu saudara, amin. Nah, saya akan sharing tentang empty vessel, yaitu bejana yang kosong. Ini saya dapat tuh 2 hari lalu ya, kayak pas saya baca tuh saya kayak, dalam hati tuh kayak coba gali. Oke, terus akhirnya saya baru gali, nah ini, Tuhan tuh kadang mau ajar kita sesuatu, tapi kita tuh suka nunda. Jadi saudara, buat saudara yang suka menunda, ayo kita bertobat bersama-sama ya. Jadi 2 hari lalu kalau gak salah, kemarin deh,
Pokoknya saya kayak iya deh Tuhan, saya ingat nanti deh kalau ini saya gali gitu kan. Nah sampai tadi malam sebenarnya sudah kepengen gali tapi saya masih sibuk dengan kita ada meeting tim acara gitu sampai jam berapa tadi malam itu ya. Terus lanjut setelah itu saya sebenarnya sudah mau susun tapi saya kayak nanti aja. Sampai akhirnya tadi pagi baru saya kayak enggak bisa harus gali. Akhirnya saya baru gali nih saudara, dan pas saya gali saya kayak wah Tuhan kalau kemarin saya gali ini lebih banyak lagi gitu kan. Nah hari ini saya mau bagi ke saudara. Tuhan mau kita jadi bejana kosong yang terus mau diisi sama Tuhan. Ketika Tuhan kasih kita sesuatu jangan kita merasa saya sudah cukup baik. Tapi selalu kayak apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Apalagi nih Tuhan, apalagi yang Tuhan mau koreksi buat hidup saya. Nah kita akan lihat kisah ya, akhir-akhir ini kita kan lagi baca di Samuel ya. Saya ingin lihat dulu dari 1 Samuel 15 ayat 28. 1 Samuel 15 ayat 28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. 1 Samuel 31 ayat yang ke-6. 1 Samuel 31 ayat 6. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Dua ayat tadi menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang akhir hidup Saul. Ya kan? Akhir kehidupannya. Ya, saudara sampai sini bisa ikutin saya? Kalau saya terlalu cepat tolong dibilang ya. Oke, kita lihat sekali lagi akhir hidup Saul ya. 1 Samuel 15 ayat 28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Akhir kehidupannya dikatakan Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja. Terus 1 Samuel 31 ayat 6. Diceritakan bahwa Saul, anak-anaknya, seluruh tentaranya, pembawa senjatanya sama-sama mati pada hari itu. Jadi Saul ini matinya bagaimana? Apakah mati dengan damai-damai tenang-tenang? Tidak. Saul ini mati dalam medan pertempuran, ya kan? Terus kita akan lihat lagi. Kalau ini tadi menceritakan tentang akhir kehidupan Saul, kita akan lihat awalnya tuh gimana ya? Awal saat dia dipilih Tuhan. 1 Samuel 9 ayat 2. 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ini awal kehidupan ketika Tuhan pilih Saul. Tuhan bilang, gak ada tuh yang lebih elok dari Saul. Wih, dipuji Tuhan loh. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Terus kita lihat lagi 1 Samuel 9 ayat 17. 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tuhan kasih tahu ke Samuel, ini loh orang yang kemarin saya kasih tahu ke kamu. Dia jadi buah bibirnya Tuhan, dia jadi orang yang Tuhan kasih tahu nih, ini orang yang ini yang saya mau pilih. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Kita bisa lihat kontras perbedaan awal dan akhirnya. Pertama dia dipilih Tuhan, dia dipuji Tuhan, dia jadi buah bibirnya Tuhan kayak ini dia yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Tapi akhir kehidupannya apa? Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Jadi di awal dia sangat diurapi Tuhan. Tapi di akhir Tuhan pergi meninggalkan Saul. Dan Tuhan berkata, telah memberikan kepada orang yang lebih baik daripadamu. Saudara, hari ini selagi kita masih ada kesempatan hidup, mari kita hidup secara maksimal buat Tuhan. Jangan sampai di akhir kehidupan kita Tuhan bilang, ada yang lebih baik dari kamu. Dan akhirnya kita mau bagaimana pun itu sudah keputusan mutlak Tuhan.
dari orang yang dipilih dan dibicarakan Tuhan menjadi orang yang mati tragis dalam pertempuran. Dan janji Tuhan dibatalkan loh saudara. Saul diganti sama Daud. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul itu dikatakan bahwa aku telah menemukan Daud bin Isai, seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. Saul, Tuhan puji penampilannya betul, tapi Daud Tuhan puji apanya? Hati. Bukan tentang performance kita dalam pelayanan, bukan tentang seberapa sering kita dijadwal, bukan tentang seberapa sibuk kita dalam melayani Tuhan, tapi hati. Hati. Kalau hari ini Tuhan turun dan Tuhan lihat hati kita, kira-kira Tuhan dapati hati kita seperti apa saudara? Apakah kita sungguh-sungguh atau kita punya motivasi yang lain dalam melayani Tuhan, betul? Saya pernah satu kali, saya kan selalu bilang begini, kayak aduh mah coba ya 1 tahun sekali aja, misalnya setiap kali ulang tahun gitu, ada tangga turun dari surga, terus kita ke surga konseling gitu loh, kayak ke ruang BK, konseling misalnya ke Roh Kudus, kayak Roh Kudus minta rapor hidupku selama 25 tahun dong, kira-kira banyak merahnya atau hijaunya gitu kan. Terus pastor ini bilang, lah ngapain kayak gitu kan, doa aja gitu. Terus suatu ketika subuh-subuh gitu ya, saya bangun kayak terbangun aja, tiba-tiba ada kalimat gitu, kamu aku dapati ringan. Terus saya langsung kayak waktu itu saya masih ngantuk, jadi, tapi itu sempat kayak lewat gitu kan. Terus kayak waduh, tapi malam itu saya lanjut tidur. Besok paginya baru saya proses, saya kayak itu saya beneran tuh tadi malam kayak ada kalimat itu, kamu aku dapati ringan. Terus akhirnya saya cerita ya ke Pastor Leni, Pastor Luther. Terus akhirnya saya juga bilang ke diri saya sendiri, kalaupun itu suaranya si setan, good, itu membuat saya untuk saya terpancing semakin sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tapi kalaupun itu suara Tuhan, saya bersyukur juga supaya saya punya kesempatan untuk saya jadi lebih berat. Untuk saya didapati berbobot, bukan badan secara jasmani tapi rohani kita. Cross check saudara, karena kita gak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita, betul? Betul, tiba-tiba yang di Filipina kemarin gempa 7,7, gedung roboh dengan begitunya. Kalau hari ini waktu Tuhan turun atas kita, kira-kira kita kemana? Roh kita apakah sudah didapati berkenan atau tidak? Bukan tentang seberapa eksis kita dalam dunia pelayanan. Tapi setelah kita lewat, setelah kita selesai turun dari pelayanan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apa kita cuma haleluya di gereja? Amin, amin. Pulang dari sini scroll HP sampai malam. Pulang dari sini hidupnya ngawur lagi, bergaulnya sembarang lagi, bicaranya kotor-kotor lagi. Pulang dari sini kompromi lagi. Ya buat apa? Ya kan saudara? Jadi harus ada buah. Saudara ke gereja tuh ketemu Tuhan atau ketemu apa saudara? Ke gereja tuh harus ketemu Tuhan. Supaya pulang dari gereja hasilkan buah. Supaya orang bisa lihat, iya ada Tuhan dalam dia. Saya mau ikut dong ke gerejamu, saya mau alami Tuhan juga. Ke gereja tuh bukan cuma gaya-gayaan ya, saya hari Minggu ke gereja, saya sibuk gak bisa nih. Tapi setelah dari gereja saudara ngapain? Apakah masih tetap jadi bejana yang kosong? Atau saudara ke gereja sudah jadi bejana yang penuh? Firman Tuhan datang cuma lewat-lewat gitu aja. Tapi gak ada yang masuk karena saudara rasa saya sudah tahu tuh yang diomongin di depan. Saya sudah hebat, saya sudah pernah khotbah segala macam gitu, segala macam. Pulang dari gereja bawa apa? Bertumbuh tidak? Harus bertumbuh saudara. Harus. Tuhan datang cari apa? Buah. Dan selama masih ada nafas, artinya masih ada kesempatan. Amin. Jangan sampai masih ada nafas, tapi Tuhan bilang udah selesai, expired. Saya udah temukan yang lain. Jangan pernah merasa diri kita terlalu penting. Jangan pernah merasa kalau saya gak ada gak jalan tuh. Kalau saya gak ada gak bisa tuh. Itu bahaya saudara. Saul pun yang Tuhan pakai sebagai raja bisa diganti loh. Tuhan punya banyak cadangan kalau kita gak taat lakukan perintah Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih dapat kesempatan buat pelayanan untuk melayani Tuhan, melayani sesama, pakai dengan baik. Jangan sampai lewat tuh saudara kayak menyesalku kenapa dulu pas ada kesempatan itu saya gak pakai baik-baik ya. Saya keraskan hatiku untuk apa ya?
Sekarang tuh udah gak usah pikir soal rasa kita, saudara. Tuhan sudah mau datang, pikir rasa Tuhan. Seberapa sering kita lebih sering pikir perasaan kita daripada kita pikir perasaannya Tuhan. Aduh saya sakit, udahlah gak usah pelayanan. Saudara gak pelayanan terus, saudara bodoh amat dengan firman Tuhan. Kira-kira Tuhan sedih gak? Sedih. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, kita sungguh-sungguh, baiknya buat siapa? Baiknya buat kita juga. Amin ya. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang-orang yang, nih Pastor Luther ini sering bilang gini, memulai sesuatu dengan semangat itu semua bisa. Tapi mengakhiri dengan semangat yang sama itu gak semua bisa. Memulai dengan roh, oke. Tapi akhirnya dengan apa? Dengan roh atau dengan daging? Amin ya saudara. Nah kita akan lihat, kira-kira kenapa ya dari Saul yang awalnya dipilih dan dibicarakan Tuhan menjadi orang yang mati tragis dalam pertempuran, bahkan janji Tuhannya dibatalkan. Janji Tuhan tuh dibatalkan untuk dia. Yang pertama, karena ketidaktaatan yang lahir dari kekhawatiran dan pengandalan diri sendiri. Sekali lagi ya, kenapa Saul bisa akhirnya Tuhan ambil rohnya dari dia? Karena ketidaktaatan Saul yang lahir dari kekhawatiran dan pengandalan pada dirinya sendiri. Kita lihat 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ini tema perikopnya aja adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ayat 11, 1 Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, jadi kita baca dulu. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi ini Saul tuh dia lagi berperang gitu. Awalnya dia menang, Yonatan menang pukul kalah. Terus akhirnya dikepung lagi kan sama tentara Filistin. Terus janjinya Samuel itu kalau yang saya tangkap dari bacaan ini adalah dia suruh Saul tuh tunggu 7 hari gitu kan. Nah terus pokoknya adalah waktu yang ditentukan Samuel untuk datang. Tapi Saul ini makanya saudara hati-hati dengan kita punya panca indera. Hati-hati dengan kita punya mata, telinga. Misalnya kita lihat berita-berita yang ada di sekeliling kita. Akhirnya kita jadi khawatir, kita jadi takut segala macam. Sama dengan Saul. Saul berkata ayat 11 tadi, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu ditentukan. Lanjut, maka pikirku, nah Saul akhirnya apa? Dia mulai switch dari yang dia andalin Tuhan, akhirnya dia switch berganti jadi andelin dirinya sendiri, gitu kan? Lanjut lagi ada kata-kata di situ. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu Samuel bilang apa? Perbuatanmu itu bodoh. Ada 3 kata yang saya highlight. Karena aku melihat, maka pikirku, aku memberanikan diri. Ini kata-kata yang dikeluarkan Saul. Perkataan Saul menunjukkan dia sudah mulai beralih dari mengandalkan Tuhan menjadi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Penglihatannya, pikirannya, mempengaruhi tindakannya. Sehingga dia tidak berlaku lagi sesuai dengan arahan Tuhan. Melainkan sesuai dengan arahan atau pikiran diri sendiri. Saudara, ketika kita dalam masalah, dalam tekanan, kita harus hati-hati dengan telinga kita. Amin. Harus hati-hati dengan penglihatan kita. Harus hati-hati karena apa yang kita tangkap dengan indera kita itu mempengaruhi apa?
mempengaruhi tindakan kita. Amin ya. Di firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir akan banyak orang yang meninggal, orang mati karena ketakutan. Kira-kira karena apa? Karena dia tidak filter panca inderanya. Dia lihatnya ke diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya jadi takut, overthinking, stres, bunuh diri. Karena switch dari mungkin awalnya kita percaya Tuhan, tapi karena masalahnya semakin bertubi-tubi, yang kita lihat gak selesai-selesai, yang kita rasakan semakin mencekam, akhirnya kita jadi, waduh, bagaimana ini? Akhirnya cari cara sendiri. Ngeri ya saudara. Akibat dari tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, maka janji Tuhan kepada Saul dibatalkan dan ia digantikan. Tuhan sudah temukan yang lain yang berkenan di hatinya. Peringatan buat kita yang pertama, jangan tertipu dengan indera kita, ya kan? Karena indera bisa melemahkan iman kita. Dan jangan panik dalam menanti janji Tuhan. Jangan panik dalam menantikan Tuhan. Melainkan tetap sabar dan percaya. Amin. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak terlalu cepat. Tuhan tuh tepat waktu saudara. Menurut manusia mungkin Tuhan lama. Menurut Tuhan itu yang terbaik. Karena Tuhan tahu kesiapan hati kita. Kalau Tuhan kasih sebelum waktunya kita mungkin bisa hancur dengan jawaban doa itu. Oleh sebab itu Tuhan suruh kita tunggu supaya kita bisa dimatangkan dulu. Supaya ketika jawaban Tuhan itu datang kita udah gak kaget. Tapi kita bisa kelola jawaban Tuhan itu. Amin. Kemudian ketidaktaatan kita dapat membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan dapat membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ngeri banget Saul itu ya. Saul tidak taat, akhirnya dia apa? Pakai kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan apa? Seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa? Semua yang dia kerjakan tuh kering. Gak akan prosper. Mau seberat apapun, seberusaha apapun. Kalau andalin kekuatan diri sendiri, andalin manusia. Gak akan bisa. Tapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekalipun situasi belum berubah. Sekalipun jawaban doa belum datang. Tapi saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Ia akan apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi kalau hari ini saudara lagi alami kekeringan dan saudara khawatir, curiga, saudara tuh mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena dikatakan kalau saudara andalin kekuatan Tuhan, tidak khawatir dalam tahun kering. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena apa? Terhubung ke sumbernya. Amin ya. Lalu berikutnya adalah peringatan dari yang poin pertama ini adalah Tuhan selalu punya orang untuk gantikan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh hidupi perintahnya dan juga hidupi panggilannya. Saudara, saya percaya hati Tuhan tuh gak mau Saul terganti. Tapi sikapnya sendiri yang membuat akhirnya dia terganti. Prestasi, kehebatan, tampilan yang baik bisa membuat kita sampai ke puncak. Tapi yang mempertahankan kita untuk tetap ada di puncak adalah apa? Karakter kita. Adalah sifat kita, sikap kita. Dan juga pengandalan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Poin yang kedua. Kenapa ya Saul tuh dari yang awalnya Tuhan bicarain, Tuhan bangga-banggakan. Tapi akhirnya dia mati tragis dan juga janji Tuhan dibatalkan. Yang pertama adalah apa tadi?
Karena ketidaktaatan yang lahir dari kekhawatiran dan pengandalan diri sendiri. Yang kedua adalah karena ketidaktaatan yang lahir dari takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. 1 Samuel 15, ini judulnya adalah Saul ditolak sebagai raja. Ini agak panjang ya, tapi kayaknya saya akan bacain aja atau kita berganti-gantian kali ya. Ada 34, atau masing-masing satu kali ya. Boleh, Bapak Ibu Saudara boleh dibantu ya. 1 Samuel 15, saya akan mulai ayat 1 lalu bergilir Tante Dona, Seleni sampai selesai. 1 Samuel 15, Saul ditolak sebagai raja. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat keempat. Berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telain, ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ayat 5 Tante. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergi dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya sesuatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek.
Sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berpeganglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas." Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang baik yang khususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi Samuel berkata kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Ayat 29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Ayat 30, tetapi kata Saul, "Dosa, tetapi tunjukkan hormatmu kepada sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud kepada Tuhan Allahmu." Ayat 31, sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Bawa kemari Agag, raja Amalek itu." Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, "Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. 34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul.
sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Kita lihat sama-sama kisah ini saudara. Jadi Tuhan tuh, ini tuh setelah kejadian yang tadi. Setelah kejadian yang tadi Saul tidak menunggu Samuel dan akhirnya dia mendahului Tuhan gitu kan. Terus menurut saya ini dapat kesempatan lagi kan berikutnya. Kayak dibilang, aku tadi diutus Tuhan untuk ayat 1, untuk mengurapi engkau jadi raja. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya kan, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Jadi akhirnya ayat 3, jadi pergilah sekarang. Saul masih dapat tugas. Menurut saya juga, kalaupun ini bukan untuk Saul, Tuhan bela umatnya gitu kan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah, ayat 3, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, dikatakan semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan gak ada bilang selain yang ini, selain yang itu, tapi Tuhan bilang tumpas, bunuhlah semuanya. Tapi kita lihat ya, apa yang Saul lakukan. Saul taatnya setengah-setengah. Taat setengah-setengah itu sama dengan apa? Sama dengan tidak taat. Tuhan mau kita taat itu seluruhnya. Katakan seluruhnya. Taat itu penuh, bukan taat setengah-setengah. Ya kan? Ayat 8 kita lihat. Ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8. Agag, raja orang Amalek, dia apa? Ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpas dengan mata pedang. Menyalahi perintah Tuhan gak ini? Menyalahi, Tuhan suruh bunuh semua laki-laki perempuan. Tapi dia apa? Tangkap rajanya hidup-hidup. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag, diselamatkan. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Dia tidak taat, kita lihat. Yang pertama dari kisah ini, Saul tuh taatnya setengah-setengah. Taat setengah-setengah sama dengan tidak taat. Jadi saudara, hari ini kita juga koreksi. Tuhan suruh apa? Jangan Tuhan suruh 5. Kita bilang Tuhan 3 aja ya, 2-nya nanti aja. Lah, sama dengan tidak taat. Tapi hari ini kita sama-sama belajar, Tuhan suruh 5, kita bikin 5-5-nya. Sesuai dengan yang Tuhan suruh. Berikutnya, kita belajar juga dari kisah ini. Sama perintah Tuhan itu jangan banyak alasan. Amin. Tuhan suka ketaatan daripada korban. Tuhan lebih suka hati yang taat padanya daripada perform. Amin ya. Daripada misalnya kita di sini ya, taat kepada Tuhan itu bisa juga seperti misalnya taat kepada orang tua ya. Atau taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Misalnya kita disuruh, oke, profetik, bikin rema gitu kan. Tapi kita kayak, gak usah lah, nanti aja lah. Tapi kita tetap mau pelayanan, tetap mau ini. Gak bisa. Ketaatan lebih penting daripada korban. Amin ya. Balik lagi, bukan tentang performance. Bukan tentang seberapa sibuk saudara keluar jadwal 1 bulan. Weh, nama saya setiap minggu muncul nih. Tidak menjamin. Tapi apa? Hati yang mau taat pada perintah Tuhan. Amin ya. Saul ini banyak banget alasannya. Kita lihat ayat yang ke-20 ya. Ayat 20 Saul bilang apa? Ayat 19. Samuel bilang, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Terus Saul bilang apa? Ayat 20. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag. Lah, artinya dia tidak mendengar suara Tuhan dong. Raja orang Amalek. Terus ada apa? Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Jadi dia mau bela diri saudara. Sama Tuhan tuh gak usah bela diri. Sama Tuhan tuh kalau sudah salah, iya saya salah Tuhan. Minta ampun Tuhan Yesus. Saya tidak bikin sesuai dengan Tuhan Yesus mau. Dia bela diri loh ini. Saul dia mau buktikan bahwa dia bisa. Dia hebat. Dia mau buktikan, gak apa-apa kok kompromi. Tapi itu sudah jahat di mata Tuhan.
Dia udah bilang, saya dengar kok suara Tuhan, saya tumpas kok itu orang-orang Amalek. Agak enggak sih tapi memang. Terus ayat 21, Saul bilang lagi, tetapi rakyat, ya tunjuk-tunjuk lagi. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi dia membulak-balikan perintah Tuhan. Jangan sampai kita punya hati yang seperti Saul ini, saudara. Ditolak dalam nama Yesus, amin ya. Hati yang apa? Ini suka berdalih namanya. Kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri, padahal sudah nyata-nyata salah nih di hadapan Tuhan. Tuhan sudah bilang, salah. Samuel sudah sampai, kalau saudara nanti baca, Samuel tuh pas Tuhan bilang, saya gak mau Saul lagi, Samuel tuh menangis semalam-malaman di hadapan Tuhan. Karena Samuel pasti kayak, aduh Tuhan, ini kan Tuhan yang pilih Saul ya. Terus kenapa? Samuel juga pasti sayang sama jiwanya, betul? Tapi ini pilihan dia sendiri, saudara. Hati-hati dengan suka berdalih. Hati-hati dengan suka banyak alasan. Karena Tuhan gak buta. Tuhan lihat sampai kedalaman hati. Terus 22, Samuel bilang apa? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saudara pelayanan tapi saudara di luar masih bikin yang menyakiti hati Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau? Makanya saya sering bilang kepada anak-anak tamborin, anak-anak teens gitu ya. Jangan cuma kejar supaya wow gitu dilihat orang. Tapi setelah dari atas itu kalian turun kehidupan sehari-hari kalian itu seperti apa. Makanya rema, doa profetik, doa apa itu kita bukan untuk Taurat. Tapi kita mau supaya semuanya kita masing-masing setiap hari tuh jalan sama Tuhan. Bukan cuma sekedar hebat di mimbar, hebat di depan, asyir senyumnya luar biasa. Turun dari sana kita kacau lagi saudara. Tapi harus, makanya setiap hari tuh harus jalan sama Tuhan, amin. Harus taat, Tuhan suruh hari ini saya mau bicara sama kamu, duduk di meja. Taat aja, sama Tuhan tuh bodoh aja saudara. Gak paham, gak mengerti, oke Tuhan. Di tengah jalan tuh pasti akan Tuhan, di tengah jalan berjalan sama Tuhan kita akan kayak lihat ke belakang, oh itu maksudnya Tuhan bikin ini. Jadi kalau hari ini saudara ada yang mengganjel, kenapa Tuhan izinkan saya alami ini, kenapa saya harus lewat situasi ini. Stop bertanya kenapa, ganti. Saya percaya aja lah Tuhan, saya percaya bukan untuk hancurin saya. Amin. Jadi lebih penting mendengarkan suara Tuhan saudara. Ketaatan itu harga mati sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saudara berkata seperti ini ya, aduh Tuhan, ikut Tuhan tuh rasanya seperti terikat. Justru itu kebebasan saudara. Apa yang menurut dunia terikat, terlalu kaku nih, gak bisa merokok dia, gak bisa nge-vape, gak bisa dugem, gak bisa kompromi misalnya di kantor atau apa, terlalu kaku. Atau misalnya gak bisa narkoba apa segala macam. Apa yang menurut dunia terikat, justru itulah kebebasan sejati. Tapi apa yang menurut dunia itu kebebasan, itu keterikatan. Sekali lagi, apa yang menurut dunia itu terikat, terlalu rohani, terlalu suci, terlalu apa, itu kebebasan. Kita hidup dalam damai, gak pusing dikejar-kejar, gak pusing dengan sakit penyakit. Tapi apa yang menurut dunia kebebasan, itu adalah keterikatan sejujurnya. Orang terikat dengan narkotika, seks bebas, apa, susah lepas kan. Mereka pikir itu pergaulan bebas, itu padahal pergaulan yang terikat. Susah lepasnya. Kecuali kalau memang mereka rindu bertobat dan memang kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Jadi hari ini kalau saudara mungkin merasa, banyak banget aturan, bersyukur. Itu supaya apa? Kita tetap ada dalam rel. Amin. Kereta kalau mau bebas, masuk jurang gak? Masuk jurang, ketabrak gak? Baku tabrak. Tapi kereta harus ada di relnya supaya jalannya sesuai dengan rel. Kalau mau jalan bebas silakan monggo, tapi masuknya di api neraka. Siapa mau masuk neraka? Gak ada. Siapa mau masuk surga? Amin. Jadi aturan-aturan yang ada tuh saudara mungkin pasti akan rasa, banyak banget aturannya ini begini. Bersyukur. Bersyukur, betulan bersyukur. Bukan buat kebaikan siapa-siapa, tapi buat kebaikan diri kita sendiri. Amin ya. Lanjut.
Samuel berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, ini Samuel bilang, pasti saya rasa ya Samuel ini kayak ngomong ke Saul entah bagaimana, mungkin dia greget juga sama si Saul ini ya. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Bukan berarti saudara gak bisa kasih persembahan yang terbaik, kasih pelayanan yang terbaik, no. Tapi hatimu dalam ketaatan kecil-kecil dengan Tuhan seperti apa? Amin. Ketika saudara taat dari dalam dulu dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan, itu akan keluar kok ketika saudara kita dalam korporat seperti ini, akan terlihat. Amin. Ayat 23, ini dalam banget. Sebab pendurhakaan, taat itu sama dengan nggak taat itu sama dengan durhaka ya berarti. Pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan. Wow. Mungkin saudara bilang saya bukan dukun apa, tapi kalau saudara durhaka sama dengan dosa bertenung. Adalah sama, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kedegilan itu kayak udah dikasih tahu ulang-ulang, masih bikin terus. Itu sama dengan dosa seperti menyembah berhala dan terafim. Artinya apa? Saudara mementingkan sesuatu, memegang kepercayaan saudara yang saudara anggap benar lebih daripada percaya sama Tuhan. Berhala itu kan sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan kan. Kalau saudara memegang kepercayaan diri saudara untuk saudara tidak taat sama Tuhan, itu sudah jadi berhala. Tuhan Yesus tolong kita tidak seperti itu di tempat ini. Hari ini jadilah bejana yang kosong saudara, amin. Ya mau terus diisi sama Tuhan, jangan merasa sudah hebat. Tuhan more, ajar lebih lagi Tuhan. Apa? Isi lebih lagi. Amin ya. Kalau ada yang salah Tuhan tegur aja sekarang. Sekarang kasih tahu lewat Bapak Ibu Gembala, kakak-kakak rohani, teman-teman rohani, anggota-anggota FC, Gembala Family Cell, kasih tahu aja nggak apa-apa. Mending sekarang nih Tuhan berterus terang daripada kita sudah berpulang ke rumah Bapak gitu ya, buka mata. Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Mau menangis darah jungkir-jungkir koprol, gak bisa kembali lagi, terlambat. Selagi masih ada nafas yang muda-muda masih sehat, hidup sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara juga, kita semua, berapapun usia kita, sungguh-sungguh sama Tuhan. Takut Tuhan tuh harus ada di hati kita. Kayak setiap kali mau bikin apa-apa tuh kayak, Tuhan ini lagi lihat saya bagaimana ya. Manusia gak ada yang sempurna, tapi terus mau belajar untuk bangkit dari kesalahan-kesalahan kita yang dulu-dulu. Amin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Menolak firman Tuhan, kita tolak semua promosi Tuhan, tolak semua berkat Tuhan, tolak semua yang terbaik daripada Tuhan. Karena apa? Tolak firman Tuhan. Jadi hari ini jangan tolak firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, janganlah keraskan hatimu. Tapi oke, Lord, saya mau perbaiki diri saya. Ajar saya Tuhan. Ubah hati saya supaya saya jadi seperti Tuhan Yesus. Terakhir nih dari Saul kita belajar ya, gak boleh kita contohi. Saul takut kepada manusia lebih dari takut kepada Tuhan. Atau bahasa sekarangnya Saul itu people pleaser. Takut kalau saya bilang tidak, nanti saya gak ada temanku, nanti saya gak dianggap keren, nanti saya tidak, ya pokoknya mencoba menyenangkan manusia lebih daripada Tuhan sampai akhirnya berkompromi. Itu Saul. Berkompromi bukan melawan siapa-siapa, melawan Allah. Di ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul lebih takut ditolak manusia daripada ditolak Tuhan. Saudara, Saul lebih takut ditolak sama manusia daripada ditolak sama Tuhan. Biarlah itu tidak ada di kita semua, amin ya. Biarlah kita selalu pikirkan Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan. Mungkin saudara di dunia kerja, saudara disuruh kompromi, di sekolah saudara, teman-teman, disuruh kompromi bikin apa. Tolak, mending kalian ditolak sama teman-teman kalian di dunia daripada kalian ditolak sama Tuhan. Amin. Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat,
Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amin. Mari jadilah the empty vessel. Jadilah bejana yang kosong, yang tidak merasa kita sudah full, sudah tahu banyak hal, sudah pengalaman segala macam. Tapi kosongkan diri kita untuk kayak, Lord, isi saya. Tuhan mau ajar saya apa nih Tuhan? Kemana saya harus melangkah? Keputusan apa yang saya harus ambil? Saya percaya sama Tuhan aja. Dan juga jangan khawatir, jangan andelin diri sendiri. Hati-hati dengan panca indera kita, apa yang kita tangkap jangan sampai membuat iman kita jadi lemah. Juga jangan takut kepada manusia lebih daripada kita takut kepada Tuhan. Terakhir saya tutup dengan ini, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Jadi ayo kita serahkan hidup kita. Lagu yang saya lagi suka banget akhir-akhir ini tuh lagu ini. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Untuk jadi empty vessel, satu kuncinya, rendah hati. Punya hati yang kayak, Tuhan ajar saya, dikoreksi, bukannya langsung pasang tameng, tapi oke, izinkan Tuhan mengoreksi. Izinkan Tuhan, mungkin pas kita dikoreksi bejana ya, karena lihat misalnya awalnya gak ada bentuk, dibentuk, dibuang, dipotong, gak enak kan, aduh ada yang hilang, rasanya kayak kok saya dikasih begini segala macam. Nikmati aja prosesnya, tiba-tiba set, jadi wih bagus banget, dipajang di rumah Tuhan, amin, dipajang. Ini Bella sudah melewati berbagai masalah musim kehidupan. Dipajang, orang lihat mengkilap-mengkilap, wih keren banget. Orang nikmati buahnya, misalnya bejana itu misalnya isinya anggur, akhirnya keluarin anggur yang orang bisa nikmati. Isinya minyak, orang bisa nikmati. Isinya wangi-wangian, orang bisa nikmati. Isinya emas, orang bisa nikmati, diberkati. Amin saudara. Mari kita punya rendah hati yang mau untuk diajar dan diisi sama Tuhan. Oke, sorry, ada satu kali lagi ayat terakhir. Matius 19 ayat 29 sampai 30. Matius 19 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun itu ringan. Ikut Tuhan bukan sebuah beban. Ikut Yesus adalah kesukaan. Ada beban supaya kita tetap dalam on track, supaya kita tetap dalam rel. Dan kalau saudara susah punya kerendahan hati, datang ke Tuhan. Tuhan mau ajar, dikatakan belajar daripadaku. Datang ke Tuhan, Tuhan Yesus, saya ini sombong sekali Tuhan. Kayak kenapa saya bisa dikasih begitu misalnya kan? Saya tidak terima Tuhan, harga diriku diapain saya ini, kayak diinjak-injak gitu. Tuhan ajar saya ya, supaya saya bisa rendah hati. Ubah hati saya Tuhan, ini hatiku Tuhan. Tuhan ubah, jadikan bejana yang indah yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.